على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين على ممر الزمان والدهور أما بعد وقال الله تعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan seluruh nikmatnya sehingga kita di saat ini kita berada di hari ke-17 di bulan Ramadan. Bulan yang paling mulia, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan maghfirah ampunan Allah. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini, terlebih lagi kita satu umat lagi berbuka puasa juga, termasuk ini adalah yang disunnahkan selama berpuasa. Jadi mudah-mudahan kita selama berada di sekolah kita ini kita mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan Allah memasukkan kita ke dalam surganya bi ghairi hisab dengan keberkahan Ramadan, dengan syafaat Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam selalu kita tujukan, kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat dan pengikut-pengikutnya ila yaumil qiyamah. Yang ulun hormati kepala sekolah SDN 1 Barabai Timur dan seluruh dewan guru serta tata usaha serta anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah. Nah, ini kelas berapa ini? 456. Oh ya, berarti kenal sudah. 456. Jadi hari ini sedikit kegiatan kita ini ada berapa nih? Pertama, pembacaan manaqib Ummul Mukminin, istri Nabi kita, yaitu Siti Khadijah. Yang kedua, kita akan sedikit bertahlil sekaligus untuk memperingati haulan Abah Guru Juhdi. Yang ketiga, ini karena setelah pembacaan manaqib ini. Nah, jadi sedikit-sedikit saja kita insyaallah hari ini. Ya Allah, kalau wasan berapa jam lagi berbuka nih? Berbuka sejam 39 menit. Ya, akan terasa kata ya Allah. Dari 17 ini masa ada tahan. Ada yang baca? Ada lah. Nah, alhamdulillah. Jangan lah, boleh lah. Pada boleh nambah istilah atau pura-pura ketingat nih Joko rumah ada di depan nih. Pura-pura kata ingat. Betul, lain bujur-bujur kata ingat. Bujur kata ingat Pak. Cuma adalah namun bujur-bujur kata ingat jarang itu terjadi. Nah, jadi sedikit tentang kita memperingati haulan Siti Khadijah. Nah, As-Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Nah, di antara keistimewaan Siti Khadijah ini adalah Ummul Mukminin, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bergelar dengan sebutan Ummul Mukminin. Jadi Siti Khadijah ini adalah binti Khuwailid, anak dari Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay al-Asadiyah. Itu dari pihak abah. Kalau dari pihak mama, Siti Khadijah ini adalah anak dari Fatimah bin Zaidah bin Asam bin Bani Amir bin Nu'ay bin Ghalib bin Fihir dan seterusnya. Akhirnya bertemu dengan nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ibu-ibu ada Siti Khadijah ini lah Nabi kita ini kawin hitungannya masih sapupuan. Nah, masih sapupuan. Siti Khadijah ini mempunyai keistimewaan yang tidak terdapat pada perempuan yang lainnya. Di antaranya pertama, Siti Khadijah adalah orang yang pertama masuk Islam. Nah, kan dari kalangan laki-laki dewasa siapa?
pertama kali masuk Islam? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dari kalangan anak-anak, siapa? Dari kalangan kakak-kakak yang pertama kali masuk Islam? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dari kalangan bibinian bang, siapa yang pertama kali masuk Islam? Yaitu adalah Siti Khadijah. Dari beliau bertiga yang mulia ini, siapa yang pertama kali? Yaitu adalah Siti Khadijah. Bibinian yang pertama kali. Ini menandakan bahwasanya kedudukan perempuan bibinian di dalam Islam ini sangat-sangat mulia. Nah, ini kita malam tadi, malam apa? Malam 17 Ramadan diperingati sebagai peringatan Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Ya, pertama kali Al-Quran diturunkan oleh Allah lewat malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW di malam 17 Ramadan dengan turunnya surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya, kita disuruh apa? Disuruh Iqra, bacalah. Ayat yang pertama kali turun disuruh membaca supaya nampak, supaya pintar. Jadi kalian, nah bukan piannya, nah bukan pian ini harus banyak baca. Maka zaman tua ini dengan adanya gadget, dengan adanya HP lengkap ini, kurang minat baca semakin berkurang. Bahkan di negara kita aja, ulun lihat di negara Timur Tengah, nah Bapak Ibu sekalian juga minat baca itu sudah berkurang. Artinya sama aja di negara manapun, karena nanti ikutinnya HP terus, bisa main game. Ya kalau membaca juga cuma membaca hal lain, ada membaca ilmu pengetahuan. Nah padahal di sini nampak disuruh, ini ayat pertama ya, malam tadi kita peringatan turunnya Al-Quran, peringatan munculul Quran. Yang pertama kali, ayat pertama kali Allah turunkan disuruh dengan menyuruh apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Jadi banyakin membaca. Nah, baca Quran. Baca yang lainnya bang? Iya juga sama. Baca yang lainnya. Nah supaya ini ilmu pengetahuan. Jendela ilmu itu adalah dengan membaca. Nah dengan membaca, ya bujur-bujurlah baca. Terutama di bulan Ramadan ini baca Al-Quran. Ada ya kalau tugas lah dari sekolahan biasanya. Nah baca Quran, jangan sampai Quran kali dibaca. Baca Quran. Ini imam kita Syafi'i. Nah sidin amun bulan Ramadan, sidin mengkhatamkan 60 kali khatam Al-Quran. 30 hari sekali apa? 60 kali khatam Al-Quran, berarti sehari khatam 2 kali. Nah, sehari 60 juz. Mun kita jauh benar. Nah, cuma jangan jauh saja jauhnya, tetap kita membaca Al-Quran. Nah, kemudian lagi, apa keistimewaan dari Siti Khadijah, istri Nabi kita, bini Nabi kita? Siti Khadijah saksi hidup turunnya Al-Quran. Kan Nabi ketika berada di gua apa? Di gua Hira. Nah tuh datang malaikat Jibril, disuruh membaca apa? Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Jar Nabi ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Sampai 3 kali hanya turun ayat ini, surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Habis itu Nabi balik ke rumah
dalam keadaan gemetar, dalam keadaan khawatir. Ini kan gemetar, langsung disambut oleh Siti Khadijah. Langsung disambut oleh Siti Khadijah. Ujar Nabi, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Nah, Siti Khadijah langsung diselimuti oleh Siti Khadijah. Luar biasa. Ada Siti Khadijah ini wani lawan Nabi. Padahal Siti Khadijah ini sugih, ketua pada Nabi kita. Kan kawin dan Nabi menikah, kawin umur 25 tahun. Siti Khadijah umur 40 tahun. Namun meskipun ketua Siti Khadijah, ada Siti Khadijah wani lawan Nabi kita. Dan kemudian dua laki-laki. Pertama, keistimewaan Siti Khadijah adalah Siti Khadijah ini orang yang pertama kali masuk Islam secara mutlak, baik dari kalangan lelaki dan binian kak. Siapa yang pertama kali? Yaitu Siti Khadijah. Kemudian yang kedua, Siti Khadijah ini adalah saksi turunnya Al-Quran. Yang ketiga, keistimewaan dari Siti Khadijah adalah orang yang pertama kali sholat beserta dengan Nabi kita. Siti Khadijah juga. Kemudian lagi, keistimewaan dari Siti Khadijah, seluruh anak Nabi kita selain daripada Ibrahim lahir dari Siti Khadijah. Seperti siapa anak Nabi? Abdullah, Qasim, Umi Zainab, Umi Kulsum, Ruqayyah, Fatimah, itu semuanya lahir dari Siti Khadijah kecuali Ibrahim. Namun Ibrahim ini lain. Lahir mamanya Ibrahim ini siapa? Mamanya Ibrahim ini adalah Mariatul Qibtiyah. Ibrahim ini berumur 18 bulan aja, setahun setengah akhirnya meninggal dunia. Nah, anak Nabi ini sampai retaan meninggal, lalakiannya meninggal anak umur 18 tahun, 18 bulan meninggal. Nah, meninggalnya Ibrahim ini pasti kita nih sebelum hari raya. Meninggalnya Ibrahim ini pas ketika di tahun kedua Hijriah. Waktu itu terjadi gerhana matahari. Nah, gerhana matahari, iya heboh. Dijar gerhana ini gara-gara ada yang meninggal. Nah, jar Nabi, gerhana matahari ini bukan di mauti ahadin auli hayati, bukan karena meninggalnya seseorang atau lahirnya seseorang, tetapi gerhana ini semata-mata terjadi semata-mata atas kehendak Allah. Allah hendak memperlihatkan salah satu kekuasaannya, yaitu terjadi gerhana matahari. Dan kita akan mengalami, insya Allah akan mengalami gerhana matahari. Ini kan meninggalnya Ibrahim ini waktu gerhana matahari di tahun ke-7. Nah, ini kita panjangan kena di akhir Ramadan, tanggal 29 Ramadan atau tanggal 20 April, hari Kamis. Berarti 2 hari sebelum hari raya. Kita akan mengalami gerhana matahari hibrida. Kalau untuk berapa? Nah, jam kalau satu mulai jam 11 lewat 42 kalau salah itu. Nah, jadi jam 11 lewat 42 sampai jam 1 jam 13 lewat 38. Nah, jadi waktu zuhur ini pas nih gerhana matahari. Nah, insya Allah di masjid-masjid besar biasanya ada sholat sunnah gerhana. Nah, buat pian menhanap mumpati marasahai umpat sembahyang gerhana pasti di Masjid Agung insya Allah ada.
Di Masjid Sulahat insya Allah ada di masjid-masjid yang lainnya insya Allah akan dilaksanakan sholat gerhana. Pas sembahyang gerhana ini kedudukannya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, sama kedudukannya lawan sembahyang Idul Fitri, Idul Adha. Hanya sembahyang gerhana baik matahari ataupun bulan, hanya sembahyang istisqa minta hujan, dan yang terakhir sembahyang sunnah tarawih. Nah, jadi dalam 3 harian ini ada 3 sembahyang yang sunnah dilakukan berjamaah. Tarawih kita tiap malam hari ke-29 tadi gerhana matahari, karena imbahnya sembahyang Idul Fitri. Nah, buat anak Idul Fitri kemungkinan besar akan berbeda tahun ini. Jadi ada 6 hari Jumat, ada 6 hari Sabtu. Yang jelas kita saling menghargai, saling menghormati. Jadi kita usah perbedaan itu wajar-wajar aja. Kita saling menghargai dan saling menghormati. Kemudian juga di antara keistimewaan Siti Khadijah, di antara keistimewaan Siti Khadijah dapat salam langsung dari Allah. Malaikat Jibril datang ke wadah nampak menemui Nabi kita. Nah, jadi menemui Nabi kita malaikat Jibril. Habis itu ternyata malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi kita bahwasanya Allah menitip salam kepada Siti Khadijah. Salam, arti salam itu kan keselamatan, kesejahteraan. Ya, kita amun ada orang mengucapkan salam, assalamualaikum, jawab, jangan berdiaman, di doa. Mana baiknya dengan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Ya boleh aja Pak, ada Pak. Tapi menghadap ini dapat pahala menggenal apa? Ucapakan salam, menadur mengucapkan salam, kita wajib menjawab salam tersebut. Ini contoh nih sahabat Nabi pulang. Jawaban kan Siti Khadijah dapat salam dari Nabi, dari Allah langsung. Siti Khadijah dapat salam dari Allah langsung. Nah, ini kisah Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ini Nabi datang ke rumah Sa'ad bin Ubadah. Waktu itu Nabi mengatuk, jadi mengatuk lawang. Sambil dikatuk Nabi lawang Sa'ad bin Ubadah, Nabi mengucapkan salam, assalamualaikum ya Nabi. Nah, Sa'ad bin Ubadah ada di dalam, tapi dijawab oleh Sa'ad bin Ubadah begimit. Tadi nyaring gak ada. Waalaikumsalam. Dikira Nabi kan ada orangnya di dalam dah. Dikira Nabi kan ada. Habis itu Nabi mengucap pulang assalamualaikum ya. Dijawab oleh Sa'ad bin Ubadah 2 kali, begimit. Sampai 3 kali. Ayo jarna anak Sa'ad bin Ubadah kenapa bagian menjawab salam Nabi begimit. Nah, jar Sa'ad bin Ubadah, aku hendak mendapatkan salam sebanyak-banyaknya dari Nabi kita. Yang aku jawab begini. Karena Nabi mau lagi pulang, assalamualaikum ya Nabi. Karena salam ini doa. Amun sampai Nabi mendoakan, pasti dikabulkan oleh Allah. Jadi siapa kan datang salam, mendapatkan salam dari Nabi, dia dijawab begini. Sampai 3 kali. Sekalinya Nabi bebulik sidin. Bulik. Dikira Nabi kan tidak orangnya. Didatangi oleh Sa'ad bin Ubadah, dikapong oleh bahasa Banjarnya. Wahai Rasulullah, ulun minta maaf, ulun mendengar aja salam pian mengucapkan salam 3 kali, tapi ulun jawab begini. Nah, karena ulun hendak mendapatkan salam sebanyak-banyaknya dari pian. Nah, akhirnya mendalam itu Nabi bebulik pulang ke rumah Sa'ad bin Ubadah, bahkan makan, mandi dalam satu hari.
Artinya di sini sahabat hendak mendapatkan salam sebanyak-banyaknya dari Nabi, karena salam dari Nabi, doa dari Nabi itu akan dikabulkan oleh Allah. Nah, Nabi juga meraju juga. Kalau Nabi meraju, aku dia 3 kali ini di oleh dihirani ada. Ayah Nabi tetap boleh apa mendatangi rumah Sa'ad bin Ubadah tadi. Nah ini pelajaran bagi kita lah. Ini bagus juga. Artinya amun hendak bertamu, hendak hilang. Nih buat nikah nih karena hilang kan bisa ke rumah kawan hari raya, nah misal. Hari raya 13 hari lagi hari raya, ya Allah, parah sudah. Nah, jadi namanya hilang lah adabnya. Ini sama lah nanti adabnya apa? Dikatok dulu apa ucapakan salam assalamualaikum. Kada boleh manjingok lah. Kada boleh manjingok. Wah, aku assalamualaikum. Di kaca kan jendela, kada boleh. Dia tak guringan juanya tak liur aja itu. Nah, kada boleh manjingok karena ini kan kalau tabuka aurat nang di dalam rumah masih keadaan kan. Nah ini kada boleh manjingok. Dan hilang itu mau ucapkan salam 3 kali. Nah al-istizan masalah sumber Nabi. Minta izin yang nak masuk rumah orang ucapkan salam 3 kali. Pain uji nalaka mun diizinkan silakan jer Nabi, mun kada diizinkan parjik maka pulanglah. Ya Nabi 3 kali kan tadi kada dia namanya hute. Tapi kita mendengar bang ketika pada dijawab begimet tadi hanya segini boleh. Nah ini tata cara adab bertamu. Ada boleh manjingok. Nah kemudian nanti jadinya satu tempat aja kita. Di antara keistimewaan Siti Khadijah yang lainnya adalah nah Siti Khadijah ini Allah ulahkan kalau bahasa Banjarnya aja. Nah Allah ulahkan, Allah buatkan Allah bangunkan sebuah rumah bagi Siti Khadijah nanti di dalam surga. La sahabatihi wala nasabah. Tidak ada tidak ada kepayahan, tidak ada keributan di dalamnya. Nangaran surga itu nyaman berada apa ada danang kalau ributkan surga beda. Nah surga ini siapa anak masuk surga? Di belakang berarti kada nak masuk surga kada nak angkat tangan. Turun enggak? Turun. Syarat masuk surga berapa? Syarat masuk surga sembahyang. Nang 5 waktu nah sembahyang. Puasa. Berarti mengaji itu kan itu ketambahannya tuh harus juga tuh mengaji. Maka tidak mengajinya juga apa? Nah, lah sambayang jangan tak tinggal. Ini puasa cuma guring aja. Zuhur, asar, karena beberapa maghrib 5 menit hanya apa? Berbunyi sirena aneh maghrib berbuka hanya berak. Zuhur tak tinggal, asar tak tinggal. Berarti puasanya salah saja, tapi rusak jar Nabi pahalanya. Kenapa? Karena kada sembahyang. Jadi jangan handaknya aja masuk surga lah. Wajib sembahyang 5 waktu. Nah, jangan tertinggal. Puasa tapi sembahyang itu luput benar enggak? Nah, di Siti Khadijah Allah ulahkan sebuah rumah di dalam surga. Mengarang surga ada kisah kan? Kenikmatan surga itu sulit. Kata kalau kita bayangkan dengan nikmat dunia, makan kurma aja nyaman benar, ya, jujur nyaman. Dibandingkan dengan nikmat surga, ada kawan kita membayangkan tuna ayam jatuh dalam kotak, enggak? Apa yang bayangkan sama titik liur jalannya. Waktu puasa itu nikmat dunia itu waktu membuka kan. Ada apa-apanya dengan nikmat akhirat nanti di dalam surga. Nah ini betapa namanya kita. Ini satu mat lagi kita. Ini
Tumat lagi kita memasuki 10 malam terakhir ini. Nah, ini kan tarawih jalan jolok misalnya. Nah, katakan, tenang hati sudutnya. Ini kan Ramadan itu sasain ke ujung, sasain banyak pahalanya. Bulan Ramadan itu sasain ke ujung, sasain banyak pahalanya. Kenapa sasain ke ujung? Ini kita malam nanti malam nuzulul Quran. Kayaknya 10 malam terakhir ini kebiasaan malam apa? Lailatul Qadar, malam Qadar. Nah ini kita makan bujur-bujur lah. Hendaklah bertamuan Lailatul Qadar ya. Pasti hendak sabarkan karena ini lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kita isi dengan amal ibadah. Jangan selesai ke ujung, aku selesai kuler parah dah raya, berapa lagi betarawihan. Justru selesai ke ujung ini selesai gana pahalanya. Nah ini adalah partai finalnya. Final kita perkenalkan sebelum terakhir. Kan final itu terkenal kalau hadiahnya biasanya. Ayo, aku 4 babak penyisihan kah atau babak final kah? Final. Ini sudah mulai tersisihkan ya Allah kan. Nah, kita harus mengikuti babak finalnya. Dia di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Nah kemudian di antara keistimewaan dari Siti Khadijah, beliau Siti Khadijah ini luar biasanya. Siti ini adalah Nabi sangat sayang kepada Siti Khadijah. Rancak mengingat-ingatkan Siti Khadijah. Jadi Nabi menyembelih kambing, Siti Khadijah itu meninggal. Mejar Nabi tolong dihadiahkan kepada kawanan atau keluarga Siti Khadijah. Jadi Nabi ini ingat benar lawan Siti Khadijah. Saking sayangnya Nabi kepada Siti Khadijah, waktu meninggal Nabi seorang nang turun ke dalam liang lahat untuk menguburkan Siti Khadijah. Saking sayangnya lawan Siti Khadijah. Siti Khadijah. Nanti pelajaran juga lah kepada kita badataan. Ini sebagai kalimat penutup mungkin. Apa setengah jam. Siti Khadijah ini sebelum kawin dengan Nabi kita. Nah Siti Khadijah ini kan Nabi kita membantu perniagaan atau perdagangan milik Siti Khadijah. Siti Khadijah melihat Nabi kita ini adalah seorang yang jujur. Nah ini jujur ini sangat penting. Kemudian lagi Siti Khadijah ini ternyata beliau belajar juga mempelajari kitab suci. Sebelumnya Siti Khadijah mempelajari kitab Taurat dan Injil kepada sepupu Sidin yang bernama Waraqah bin Naufal. Nah, jadi artinya apa? Bibinian wajib juga belajar, wajib menuntut ilmu juga. Bukan bibinian ini karena kalau usaha aja, karena pacangan di dapur juga kalau usaha menuntut ilmu, tetap wajib menuntut ilmu. Dan ternyata Siti Khadijah ini adalah seorang yang sangat pintar. Jadi tahu di dalam Taurat ini, di dalam Injil ini ada kabar bahwasanya akan datang seorang nabi akhir zaman, seorang penutup para nabi-nabi. Jar Siti Khadijah ini kayaknya aku cari orangnya, siapakah orangnya? Dan kayaknya pacaran mudahan kawa jadi lakimu, jar Siti Khadijah. Nah karena Siti Khadijah mempelajari Taurat dan Injil. Nah ini keistimewaan Siti Khadijah hanya belajar. Dan Siti Khadijah adalah seorang yang pintar. Sudah pintar, kaya raya. Ayo Abu Jahal bin hendak lawan Siti Khadijah, berdatang lawan Siti Khadijah, tapi ditolak oleh Siti Khadijah. Justru Siti Khadijah memilih Nabi kita karena apa? Karena jujur. Nah jujur ini penting lah. Nabi seorang yang jujur, menjadi bingung hakunnya aja. Siti Khadijah kawin lawan Muhammad. Muhammad itu miskin. Dia orang penduduk kota Makkah.
Nah, meskipun Nabi kita adalah seorang yang miskin, Raja Siti Khadijah, saksikanlah kalian menjadi saksi semuanya. Seluruh hartaku ku berikan kepada suamiku yang bernama Muhammad. Sekarang Muhammadlah orang yang paling kaya, akulah wanita yang paling miskin di kota Makkah. Alhamdulillah, pengorbanan Siti Khadijah luar biasa kepada Nabi kita. Yes, Nabi dikagenakan tarusan Siti Khadijah. Lalu inilah luar biasa perjuangan Siti Khadijah, yang mana Allah bangunkan sebuah rumah nanti untuk khusus kepada Siti Khadijah di dalam surga. Berarti Siti Khadijah ini dijamin masuk surga. Nah, mungkin itu saja sedikit, pas setengah jam sedikit dari manakib sejarah perjalanan dari Ummul Mukminin istri Nabi kita Sayyidah Khadijah. Mudah-mudahan kita dengan membacakan manakib beliau sekaligus kita memperingati Haul Sidin. Siti Khadijah meninggal satu lagi di tanggal 10, ada dilihat yang lain itu tanggal 11 Ramadan. Jadi pas saja kita kata Bapak ini sudah 17 Ramadan. Insya Allah dengan memperingati haul beliau dan membaca pembacaan beliau, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita, Allah memberikan keberkahan kepada kita, dan Allah memberikan rezeki yang melimpah ruah, yang halal, yang baik sebagaimana Allah berikan kepada Siti Khadijah. Dan mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Rasulullah dan Siti Khadijah di dalam surganya Allah nanti, dan Allah memasukkan kita ke dalam surganya dengan keberkahan Ramadan bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Salah khilaf, mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertakbir sedikit lah. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha
الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله
وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sabirin Muhammadur Rasulullah akhir alayya khairun alayhi wa ba'da kuburina ya ba'id wa ma'ana bi'ayun wa rabbana laman qalbun salim wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa inna sayyidatina Abu Bakr wa Umar wa Ali radhiyallahu anhu masyarikul ardi mubarakah bahkan dan ilmi معنا وشبيك والباقي آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأجدادنا وأجدادنا وأستاذنا ومشايخنا وعلم قراباتنا وجيراننا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين وأرسلنا في السيدة خديجة بنت خويلد وأبناء الدنيا محمد بن جعفر الخدري Iskandar wa Hajjah Aliyah Ulfah binti Abi Talmidi wa Abdul Khair bin Badruah wa Rashidah binti Abi Sartawi wa Haji bin Abdullah wa Haji Abdul Manan bin Haji Saleh wa Haji Jailani bin Haji Ustaz Usman bin Haji Sabra wa Siti Sa'diyah binti Haji Taib Abu bin Haji Tubuh wa Haji Syafiqim bin Haji Muhammad Ghazali Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa sami'na rahmatika bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma wadatan min rahil jinan wa la taj'al quburatan qubarin niran
الشرور على برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل بنا إنما ربنا إنك رؤوف رحيم بالسلامة والصحة والعافية علينا ومن حضرنا ووعنا بالحجة والغزة وثم سبقنا في البر والبحر والجميع من المسلمين وقنا شر الظالمين فانصرنا على القوم الكافرين مجيب السائلين واختم لنا بفضل ارحم الراحمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.